Oke, sekarang kita akan melakukan proses penyemprotan. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu untuk cairan pestisidanya. Lalu kita perhatikan juga ya untuk kebersihan tangki dan kondisi dari tangkinya, apakah dia bersih atau tidak, atau mungkin ada lecet atau keretakan. Nah, selanjutnya kita buka tutupnya. Kita buka tutupnya, lalu kita cek filternya apakah dia ada kotoran atau tidak. Apabila bersih, kita taruh. Nah, pada saat penuangan pestisida ini diharapkan lebih hati-hati ya. Jadi secara perlahan, takutnya cairan pestisida ini dia masuk ke area baterai. Jadi dapat menyebabkan konslet. Oke, untuk kapasitas dari drone GD25 ini yaitu sebesar 25 liter. Untuk parameternya atau misal indikatornya itu ada di bagian depan dari drone gitu. Oke, untuk pengetesan melalui remote ini pastikan ya drone-nya sudah terhubung. Lalu kita masuk. Setelah masuk, kita klik yang pojok kanan atas ini yang berbentuk gerigi, lalu pilih yang sprayer ya. Nah, pastikan untuk yang bagian penyemprotan ini, sistem penyemprotan dinyalakan ya. Apabila dimatikan dia tidak akan bisa menyemprot. Lalu kita pencet tombol B. Nah, kita pastikan di sini apakah sprayernya ini normal, tidak ada hambatan atau macet. Jika sudah dirasa normal, kita matikan kembali. Oke, kita akan coba terbang manual untuk melakukan penyemprotan. Pertama kita lakukan arming, lalu kita take off. Kita lanjut ke area lahan. Nah, untuk pencet sekali itu dia akan membuka cartridge ya, jadi dia akan otomatis membuka, baik itu untuk maju ataupun geser, dia akan terus menerus membuka atau menyemprot ya. Kita pencet sekali lagi untuk mematikan. Kita mundurkan sedikit. Nah, kalau misal kita pencet B ini lalu ditahan 3 detik, dia akan hanya majunya saja. Jadi ketika dia masuk rute baru akan menyemprot, tapi untuk menggeser itu dia tidak akan menyemprot. Kita matikan lagi dengan mencet sekali lagi. Nah, ini sudah fungsinya sudah mati. Jadi apabila hanya ingin pada saat maju menyemprot itu tekan B ini, ditahan 3 detik kurang lebih sampai dia berbunyi beep seperti itu. Nanti ketika maju dia baru akan menyemprot. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan menggunakan drone GD25. Nah, untuk tahapan-tahapannya kita masuk dulu dan pastikan ya telah terhubung antara drone dengan remote control. Kita masuk ke memulai operasi. Nah, kita pilih operasinya yang operasi medan. Nah, di sini kita menggunakan plotting area yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal edit saja, yaitu klik edit parameter. Nah,
Di sini ya mungkin kalau misal kita ada mau merubah kembali mulai dari jarak antar barisnya, lalu batasan dari rute sampai dengan border itu berapa, lalu jenis rute penerbangannya apa, itu kita bisa edit kembali ya. Nah, lalu di parameter operasi ini kita pilih mode semprotannya yaitu yang fiksasi. Jadi dia akan menyemprot sesuai dengan rutenya, jadi hanya rute lurusnya saja. Ketika dia bergeser rute, dia tidak akan menyemprot. Jadi sebisa mungkin pada saat pembuatan rute itu searah dengan arah bedengan. Nah, di sini juga ada ukuran pompa air dalam satuan persen ya. Jadi di sini kita bisa lihat, misal kita buat di 100%, kita coba. Nah, dia akan menyemprot secara penuh gitu atau 100%. Apabila kita kecilkan di 50%, bisa kita lihat debit airnya pun akan berkurang. Bahkan apabila kita kecilkan lagi, dia akan semakin kecil. Jadi kita atur penyemprotannya itu mau berapa persen, seperti itu. Kita matikan lagi. Nah, untuk melakukan penyemprotan juga pastikan nih di bagian sudut atas ini, sudut kanan atas, di bagian pengaturan penyemprotan, sistem penyemprotannya diaktifkan. Apabila dia dinonaktifkan, lalu kita pencet tombol untuk pompa, dia tidak akan menyala. Jadi pastikan dulu sistem penyemprotannya menyala sehingga kita bisa mengecek sprayernya seperti itu. Oke, di sini kita setting-setting juga nih pengaturan penerbangannya, mulai dari ketinggian kontrolnya, terus cara berbelok, sensor penguncian, lalu ketinggian lepas landas, dan lain-lain ya, seperti parameter-parameter sebelumnya. Nah, setelah itu kita tinggal klik mengunggah penerbangan, kita tunggu. Yes. Sama ya, di sini kita juga pasti akan konfirmasi ulang terkait ketinggiannya, kecepatannya, lalu ketika sprayer ini habis, tindakan apa yang akan dilakukan. Setelah itu kita tinggal swipe kanan, lalu drone akan terbang secara auto.
Oke, selanjutnya kita akan mengganti tipe dari drone ini ya, yang awalnya dari penyemprotan kita akan ganti menjadi spreader atau buat pemupukan seperti itu. Oke, yang pertama kita copot dulu untuk sensor-sensornya ya. Kita ini tinggal diputar aja. Setelah dirasa longgar, kita cabut secara perlahan. Oke. Semuanya sama ya. Kita tinggal putar saja. Oke. Oke, kita cabut satu. Ini juga sama. Oke. Oke, untuk baterai kita lepas dulu ya supaya mempermudah pada saat penggantian dari tangki sprayer ke tangki spreader. Oke, selanjutnya kita akan melepas konektor dari selang air ini ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Ini dua konektor ini dan konektor yang lainnya ini tidak boleh terkena air. Jadi kita singkirkan terlebih dahulu atau diamankan, baru kita buka. Cara bukanya itu dengan kita klik lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Ini kan ada airnya ya, kawan-kawan. Jadi harap hati-hati terkena sensor-sensor yang lainnya. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Oke. Oke, di sini kita akan melepas baut-baut penyangganya di masing-masing sisi. Kita menggunakan kunci L ya. Jadi untuk mengganti dari tangki sprayer ke spreader ini kita membutuhkan kunci L. Caranya ya tinggal kita buka. Kita tahan dulu ya, jangan sampai terlepas kalau bisa satu sisinya. Jadi ini kita pegang juga sampai longgar, supaya nanti ketika yang satu sisinya kita longgarkan juga, dia tidak akan langsung jatuh ke bawah. Nah, di sini sebenarnya perlu 2 orang ya, jadi supaya tidak jatuh seperti itu. Nah, setelah tangki sprayer ini terlepas, jangan lupa juga kita lepas untuk sensor radarnya ya. Jadi ini juga harus kita pindahkan ke dalam tangki spreader seperti itu. Oke, jadi ini untuk sensor radar depan dan sensor bawahnya ya. Ini pastikan harus bersih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan memasang sensornya ya, sensornya di tangki spreader. Oke mas. Oke, sekarang kita akan memasang motor spreadernya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 titik kuncian. Nah, ini harus pas dengan lubang-lubangnya ya, di sini, sini dan di sini. Untuk posisinya kurang lebih seperti ini. Oke. Tinggal kita kunci. Oke, sini aja ya. Pasin harusnya. Putar untuk pengunciannya ya. Nah, apabila ini dirasa sangat keras sekali, itu biasanya si lubangnya tidak pas ya. Jadi harus disesuaikan dulu. Nah, ini sampai mentok ya, sampai habis gitu, untuk ketiganya. Ini sudah selesai ya untuk pemasangan sensor dan juga pemasangan dari motor spreadernya. Selanjutnya kita akan pasang tangki spreader ini ke dalam landing gear atau rangkanya. Oke, kita masukkan perlahan-lahan ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang satu. Selanjutnya kita pasang satu sisinya juga supaya dia menggantung agar mudah.
Oke, selanjutnya kita akan connect untuk motor penggerak dari spreader ini ya. Oke, kita pasang di sebelah sini ya. Kita kunci. Oke. Oke, selanjutnya kita taruh baterainya di sini. Sini ya, lalu kita kencangkan. Oke, pastikan kencang ya. Oke, setelah semua terpasang, kita tinggal connect baterai, lalu kita cek motornya apakah dia berfungsi atau tidak, seperti itu. Sekarang kita sambungkan baterainya ya. Jika sudah, dalam posisi idle atau dalam posisi diam, motor spreader dia akan memutar, jadi kita dapat mengetahui apakah dia berfungsi atau tidak, seperti itu. Oke. Hop. Oke, di sini kita menggunakan yang namanya rock fosfat ya untuk melakukan penyerbukan atau mungkin penyemprotan menggunakan spreader. Oke. Oke, selanjutnya kita akan uji coba katupnya dulu ya, apakah berfungsi atau tidak. Nah, di sini kita lihat dia berfungsi dengan baik. Di sini juga bisa kita atur untuk bukaan katupnya, bisa di berapa persennya ya, bisa dari 55% atau sampai dengan 100%. Kita cek dulu untuk bukaan katupnya itu di 35%. Setelah dia terbuka dan berjalan secara normal, kita dapat melakukan penyerbukan atau spreader ini secara auto ataupun manual.